Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Pertobatan Salomo. Ayat inti kita terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu bersyukur oleh karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kiranya dengan firman-Mu ya Tuhan, kami dapat memahami bahwa pentingnya kami supaya dapat bertobat, dapat datang kepadamu dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seolah-olah bangun dari sebuah mimpi, Salomo dengan cepat menjadi sadar, mulai melihat kebodohannya di dalam terangnya yang benar. Disucikan dalam roh, dengan pikiran dan jasmani yang lemah, ia berbalik dalam keadaan letih dan haus dari tempat air duniawi yang pecah, untuk sekali lagi ingin minum dari sumber air kehidupan. Pada akhirnya, disiplin penderitaan menyelesaikan pekerjaan disiplin itu baginya. Telah lama ia dihantui oleh perasaan takut binasa oleh sebab ketidaksanggupannya berbalik meninggalkan kebodohan. Tetapi sekarang ia melihat sinar pengharapan di dalam amaran yang diberikan kepadanya. Tuhan tidak memutuskan hubungan sama sekali, tetapi siap sedia untuk melepaskannya dari suatu perhambaan yang lebih kejam dari kubur, dan dari mana ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 63. Bukan saja bagi orang-orang muda, tetapi juga bagi orang-orang dewasa dan mereka yang sedang menuruni bukit kehidupan dan sedang menghadapi terbenamnya matahari kehidupan. Pengalaman hidup Salomo itu menjadi amaran. Kita melihat dan mendengar pergunjingan di antara orang-orang muda yang terombang-ambing antara yang benar dan yang salah, dan arus nafsu-nafsu yang jahat terbukti begitu kuat melanda mereka. Kita tidak melihat pergunjingan dan ketidaksetiaan ini di dalam diri mereka yang sudah agak dewasa. Kita mengharapkan tabiat itu didirikan dengan asas-asas yang berakar kokoh. Akan tetapi hal ini tidak akan selalu demikian. Bertitik tolak dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanyalah dengan berjaga-jaga dan berdoa, orang-orang tua dan muda boleh selamat. Ketenangan tidak terletak pada kedudukan yang tinggi dan kesempatan-kesempatan yang besar. Orang-orang yang mengindahkan amaran dari kemurtadan Salomo akan menjauhkan diri dari pendekatan pertama dari dosa-dosa yang mengalahkannya. Hanyalah dengan penurutan terhadap tuntutan surga, manusia akan terpelihara dari kemurtadan. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 66 sampai 68. Pada pagi hari ini kita belajar kisah daripada Salomo. Pada saat dia kembali lagi kepada Tuhan, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya dengan menyembah Allah-Allah lain adalah sebuah kebodohan. Dia berbalik kepada
Tuhan dengan keadaan yang lemah, dengan keadaan yang haus. Walaupun dia menikmati air di tempat duniawi, tetapi dia ternyata haus. Dia membutuhkan air kehidupan yang hanya berasal daripada surga. Dan kita lihat bahwa di dalam kehidupan Salomo, dia takut oleh karena mungkin kebinasaan akan datang kepadanya. Dan dia tidak sanggup untuk meninggalkan kebodohan itu dan datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus lihat di sini bahwa ternyata ada sinar pengharapan bagi orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan dan mau untuk datang kepadanya. Dan itulah yang diterima oleh Salomo. Dia putuskan untuk datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang telah diperbuatnya. Demikian juga pada saat ini, kita sebagai orang muda dan juga sebagai umat Tuhan, mungkin kita mengalami bagaimana kehidupan yang dialami oleh Salomo. Hidup di dalam dosa, terombang-ambingkan oleh karena kebenaran dan kesalahan. Sulit untuk menentukan kebenaran menjadi jalan kita. Dan pada pagi hari ini kita diajak bahwa kita jangan sampai terombang-ambing. Kita harus dapat berjaga-jaga dengan cara berdoa selalu kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Dan apabila kita juga sudah jatuh dan sulit untuk meninggalkannya, kita harus pahami bahwa pengharapan itu ada, pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan sebagaimanapun besarnya dosa kita. Apabila kita berbalik dan bertobat tinggalkan dosa kita, Tuhan akan menerima kita. Kiranya kita dapat memahaminya dan mempraktikannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena berkat-Mu kepada kami. Kiranya ya Tuhan dengan firman ini dapat mengingatkan kami, supaya kami dapat selalu datang kepadamu, dapat berjaga-jaga, supaya kami tidak kalah oleh karena iblis. Dan kami pun walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, kami mau untuk datang kepadamu oleh karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami setiap waktu. Apabila kami mau berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati